Lantunan indah suara merdu seruling Krishna, sudah biasa kita dengar melalui berbagai penggambaran film-filmnya di televisi. Sosok Sri Krishna, memang sangat dekat dengan seruling yang bahkan sudah digunakan sejak masih anak-anak saat masih menggembala sapi di taman luas Vrindavan. Mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana Sri Krishna memperoleh serulingnya tersebut, dan apakah itu memang ada kisahnya. Simak pembahasan selengkapnya pada video ini hingga tuntas. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, kami mohon supportnya dengan cara menekan tombol like, subscribe serta lonceng notifikasi. Terima kasih pula kami ucapkan bagi para sahabat yang tetap setia mendukung Widya Bali Channel. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Dalam bahasa Inggris, seruling disebut sebagai flute, merupakan sebuah instrumen musik tiup yang menghasilkan nada melalui resonansi rambatan bunyi halus, diubah menjadi sebuah alunan melodi oleh penggunanya hingga menghasilkan nada-nada yang indah nan merdu. Pada umumnya seruling terbuat dari bambu dengan ukuran rata-rata panjang mencapai 30 hingga 75 cm. Secara tradisional, seruling memiliki poros berongga tunggal dengan 6 maupun 7 lubang presisi pada satu sisinya, disusun secara berjajar untuk dapat dimainkan sebagai sebuah alat musik melodi. Sejarah alat musik seruling sederhana, telah banyak ditemukan dari berbagai kebudayaan-kebudayaan kuno di seluruh dunia. Berdasarkan berbagai sumber dan temuan bukti-bukti sejarah, terdapat 3 peradaban besar yang disebut sebagai tempat lahirnya alat musik seruling, diantaranya India, Mesir, dan Yunani. Dari jumlah tersebut, seruling melintang atau side blown hanya dapat ditemukan pada peradaban besar India, sedangkan seruling vipel dapat ditemukan pada ketiga kawasan tersebut. Alat musik seruling juga banyak ditemukan di berbagai tempat dengan material yang berbeda, diantaranya terbuat dari kayu, tulang, logam, dan gading gajah. Seruling dengan desain yang agak berbeda ditemukan pula pada jejak peradaban di Tiongkok kuno. Oleh Master Adral Powell, mengutip The History of Musical Instruments dari Carl Sachs, bisa saja berbagai jenis yang berbeda itu merupakan bentuk evolusi dari desain seruling Asia terutamanya yang berasal dari daratan India. Di negara India, alat musik seruling disebut sebagai bansuri. Dalam sistem kebudayaan serta prosesi puja oleh masyarakat Hindu di India, sejak zaman dahulu menggunakan bansuri untuk mengiringi setiap prosesi perayaan puja. Bahkan dalam teks Sanskerta Natya Sastra serta kitab suci Rigveda, telah menyebutkan mengenai nadi dan tunava sebagai nama lain dari bansuri. The Bansuri Bamboo Flute menjadi bagian dari terapan ilmu seni dalam periode kemajuan budaya arsitektur Hindu, Buddhisme dan Jainisme. Lukisan maupun relief-relief bansuri banyak bisa ditemukan pada candi maupun kuil-kuil pemujaan yang umum dalam ikonografi dewa-dewa Hindu terutamanya tempat pemujaan bagi Dewa Krishna. Penggambarannya berhubungan erat dengan kisah cinta Radha dan Krishna yang abadi. Bansuri dihormati sebagai sarana ketuhanan Sri Krishna dalam kaitannya dengan tarian rasa lila Krishna. Namun terkadang penyebutannya cenderung lebih sering menggunakan nama-nama alternatif, diantaranya Murali dan Vamsi. Dalam karya arsitektur seni Hindu-Buddha Nusantara pada periode awal abad ke-10 Masehi, berbagai relief candi baik di Pulau Jawa maupun Bali menegaskan bentuk-bentuk ukiran seruling melintang yang umum disebut sebagai wangsi atau bangsi. Dalam perwujudan awatara Dewa Wisnu sebagai Sri Krishna, Tuhan memenuhi kecintaannya pada musik dengan instrumen yang paling merdu, mendamaikan hati bagi siapapun yang mendengarnya. Kecintaan Sang Bagawan pada serulingnya sudah begitu sangat dikenal. Bagaimana sebuah seruling bambu diberkati dan begitu istimewa bisa bersama Sri Krishna sepanjang waktu. Dia selalu ada di sisinya, menerima sentuhan dari bibir madu Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh para pemujanya, yang ingin selalu bisa berbakti dan berada dekat dengannya. Dari sinilah kisah seruling Sri Krishna dimulai. Semua yang ada dan dekat padanya sudah menjadi sebuah takdir yang pasti akan terjadi. Entah itu kemuliaan yang akan didapatkan ataukah kehancuran yang akan diperoleh.
sebuah bambu yang menjadi sangat istimewa bagi Sri Krishna sebelumnya merupakan pohon yang biasa saja. Tumbuhnya tidak semenarik yang lainnya. Bambu itu hidup dengan semua batang bambu lain di tepi sungai suci Yamuna. Semua batang bambu sangat bangga karena mereka tumbuh begitu tinggi menjulang di langit. Tapi satu batang bambu itu sangat rendah. Dia sangat rendah hati, dia melakukan pertapaan hebat dalam segala keterbatasannya menurut waktu yang cukup lama. Penduduk sering datang ke sungai Yamuna dan mereka biasa memotong semua batang-batang bambu yang tumbuh tinggi di sana. Terdapat sebuah batang bambu yang tumbuhnya menunduk, dia di sana, dan tidak ada yang pernah menyentuhnya, dia tidak berguna bagi mereka. Namun bambu yang sederhana itu sangat sabar, dia sedang menunggu hari kesempurnaannya karena pada saatnya nanti Sri Krishna sendirilah yang akan datang ke tepi sungai Yamuna untuk memuliakan dirinya. Seruling Krishna memang memiliki kisah hidup yang sungguh istimewa. Ketika saat Sri Krishna masih tinggal di wilayah Vrindavan, ia mengunjungi taman bambu sendirian di sepanjang sungai Yamuna. Dia mencari tongkat bambu yang tepat untuk membuat serulingnya sendiri. Semuanya begitu sungguh bahagia ketika Sri Krishna telah datang lalu bercengkrama dengan mereka. Krishna mengutarakan tujuannya datang ke sana adalah untuk mengambil hidup salah satu darinya. Sungguh tidak ada pilihan yang lain. Sebuah takdir sudah digariskan di sana. Telah tiba saatnya bagi yang terpilih untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Krishna. Dari semua bambu yang ada, Krishna memilih batang bambu yang ditekuk dengan rendah hati. Krishna mengambilnya dan menjadikannya berharga sebagai bentuk sebuah seruling. Dari sebuah bambu di tepi sungai Yamuna tersebutlah Sri Krishna membuat seruling ilahinya. Kesetiaan serta pengorbanan bambu telah mengabaikan semua perasaan sedih, duka, dan rasa sakit. Menghantarkannya pada pemurnian kualitas diri dengan selalu berada di samping Sri Krishna. Sesuatu apapun itu, baik dalam bentuk benda maupun wujud makhluk hidup, yang dimiliki atau berada dekat bersama Sri Krishna bukanlah hal yang biasa saja, karena itu pula serulingnya bersifat supranatural. Setelah para pertapa melakukan pertapaannya yang besar dalam pengabdian kepada Tuhan, maka pada kelahiran selanjutnya mendapatkan penghormatan yang istimewa sesuai dengan niatnya mereka masing-masing, baik dalam perwujudan makhluk kesayangan, sebuah tongkat, lonceng pergelangan kaki, busana-busana indah, bahkan seruling bersuara merdu, yang akan selalu dekat dengan kepribadian Tuhan Sri Krishna. Bambu dari seruling itu berongga dan kosong. Seruling tidak menghasilkan suaranya sendiri. Tuhan menghembuskan kehidupan ke dalam dirinya sesuai dengan keinginannya, maka nada musik mengalir keluar darinya. Atas kemauannya sendiri, tidak ada satu nada pun yang dia hasilkan. Dia menyerahkan diri sepenuhnya. Itulah kemuliaan seruling Krishna. Ketika Sri Krishna mulai memainkan serulingnya, alunan nada-nada indah mempesona Dewa Brahma dan Dewa Siwa, serta semua entitas di setiap alam Triloka. Kitab suci menyebutkan, seruling Krishna sebagai senjata utamanya untuk mendamaikan, mengatur, dan memelihara alam semesta raya ini. Tidak hanya nada indah seruling darinya yang selalu terdengar, lantunan lembut suara lonceng, dan menggeloranya gema kerang Pancajana, merupakan indahnya irama surgawi yang telah diperdengarkan kepada kita semua. Demikianlah kisah seruling Sri Krishna, terdapat pesan moral yang begitu mendalam dapat kita pelajari darinya. Betapa penting sebuah wujud bakti yang tulus ikhlas dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati. Jika kita memilikinya maka kita akan merasakan kehadirannya. Laksana seruling bagi Sri Krishna, ia benar-benar kosong di dalamnya, hanya kemurnian yang ada di sana. Melaluinya lah semua akan terisi dengan kemuliaan.